Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Noryadi, NRP 512 11 006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 8 submateri untuk EAS, manajemen laboratorium. Oke, di mana of content terdapat pengertian dasar laboratorium, selama kerja di laboratorium, penanganan bahan beracun dan berbahaya, pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Kemudian terdapat 3 lagi, sistem rekomendasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium, pengujian, kepastian pengukuran, sistem inventory laboratorium. Nah, jadi pada pengertian dasar laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, dan riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains seperti kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium dapat berupa ruangan yang tertutup seperti kamar atau ruangan terbuka. Dapat berbagai jenis laboratorium antara lain laboratorium kimia, fisika, biologi, mikrobiologi, pengembangan proses, pengembangan produk, dan lain, dan layanan jasa. Dan mungkin di sini untuk yang keselamatan kerja di laboratorium, nah yang pertama itu gunakan jas atau pakai pelindung, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari bahaya kimia dan bakteri. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium, serta menjaga kebersihan dan kelengkapan area kerja. Yang ketiga, sampaikan dan jemuruhkan bahan kimia yang tidak digunakan dengan benar. Yang keempat, latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan hanya saat dihafalkan. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Dan jauhkan alat-alat yang tidak digunakan, tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Untuk penanganan bahan beracun dan berbahaya, pertama perlunya ada kesadaran, di mana ketahuilah diri dengan apa yang kita bekerja atau apa yang kita dihasilkan dari pekerjaan kita untuk memastikan kita. Kedua, penggunaan alat pelindung diri. Gunakan alat pelindung diri ini dibutuhkan saat berinteraksi dengan B3. Pasang identitas, simbol, dan label pada bahan-bahan tersebut. Lalu pengolahan untuk bahan B3 yang cukup tahan mungkin dilakukan pengolahan seperti pengendapan atau penyaringan menghilangkan partikel berbahaya dan beracun. Lalu terdapat penyimpanan. Penyimpanan B3 harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prosedur, metode, dan peralatan yang diberikan oleh pemerintah atau pemasok. Nah, kemudian pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Sistem standarisasi laboratorium merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh laboratorium untuk mencapai standar kompetensi dan efisiensi dalam menyelenggarakan hasil pengujian dan kalibrasi yang akurat dan valid. ISO IEC 17025 adalah standar internasional yang menjadi referensi dalam pengembangan sistem standarisasi laboratorium. Kemudian persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian dan kalibrasi. Persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian dan kalibrasi meliputi beberapa aspek penting antara lain. Persyaratan teknis. Persyaratan teknis meliputi persyaratan personil, akomodasi, dan kondisi lingkungan, pemilihan metode, peralatan pengambilan sampel, dan penerbitan laporan hasil uji dan inspeksi laboratorium. Lalu persyaratan manajemen meliputi persyaratan sistem manajemen sebagaimana yang banyak kita seperti pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, penanganan pelanggan dan kontrak, tindakan perbaikan, audit, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem dokumentasi dan ketelusuran pengujian laboratorium, pengujian, pengendalian dokumen laboratorium harus memiliki sistem dokumentasi untuk semua aktivitas laboratorium, mulai dari penerima atau pengambilan bahan uji, pengujian, kalibrasi, hingga penerbitan laporan hasil uji dan inspeksi laboratorium. Yang kedua, pengendalian rekaman. Laboratorium harus memiliki sistem pengendalian rekaman untuk memastikan bahwa semua data dan informasi terkait pengujian dan kalibrasi tersimpan dengan baik dan mudah diakses. Nah, kemudian terdapat ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan pada alat ukur, kesalahan pada pengamat, dan kesalahan acak yang tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian pengukuran penting untuk diketahui karena menunjukkan tingkat keakuratan dan kelitian hasil pengukuran. Nah, yang terakhir, sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data, peralatan, dan bahan yang ada di laboratorium. Sistem ini dapat membantu dalam proses pengadaan, perawatan, dan peminjaman, pengembalian, penghapusan, dan pelaporan inventaris laboratorium. Sistem ini juga dapat memudahkan pencarian, pengelompokan, dan pengecekan data inventaris laboratorium secara cepat dan akurat. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.